Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suatu hari seorang dosen masuk ke dalam kelas membawa sebuah toples dan beberapa batu besar, beberapa genggam kerikil, pasir, dan air. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswa, menurut Anda bisa tidak batu-batu besar ini, kerikil, pasir, dan juga air masuk semuanya ke dalam toples ini? Lalu kemudian sang dosen pun memulai memasukkan batu-batu yang besar. Ternyata masih ada ruang yang kosong. Dia bertanya lagi, menurut Anda apakah ada ruang yang kosong? Kata mereka, ya, ternyata ada ruang yang kosong. Lalu dimasukkanlah kemudian kerikil. Ketika kerikil sudah masuk, ternyata masih ada ruang yang kosong. Maka dimasukkan jugalah setelah itu pasir. Dan terakhir dimasukkan air. Dan ternyata batu besar, kerikil, pasir, dan juga air semuanya bisa masuk ke dalam toples yang tadi mereka katakan tidak akan bisa menampung benda-benda itu. Kemudian sang dosen bertanya, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Ada yang menjawab, saya melihat bahwa kalau kita memasukkan dahulu hal-hal yang besar, maka hal-hal yang kecil juga akan bisa untuk mengikut di belakang. Yang lain mengatakan bahwa kita harus bisa untuk mengatur mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa untuk dinomor duakan. Benar, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai personal individu dan kita sebagai masyarakat, bahkan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah umat. Kita harus mengatur dan menyusun mana yang menjadi prioritas untuk didahulukan dan mana yang mesti dibelakangkan, dikemudiankan, dinomor duakan. Kalau kita salah menyusun prioritas, andaikan sang dosen memasukkan terlebih dahulu air atau pasir atau mungkin kerikil, maka tidak akan mungkin batu besar bisa masuk ke dalam toples itu. Kalau kita sebagai pribadi, bahkan sebagai masyarakat, sebagai umat, kalau terlalu sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil, jangan harap kita bisa untuk memikirkan hal-hal yang besar. Ini merupakan kondisi umat kita yang sangat kita sedihkan, memprihatinkan. Ternyata sampai hari ini masyarakat kita masih juga sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, tentang masalah kunut subuh. Apakah kunut itu sunnah atau bid'ah? Ini berarti kita belum bisa menempatkan mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang harus dinomorduakan. Maka kalau kita tidak segera menyadari hal ini dalam tataran individu, tataran bangsa, tataran umat, maka kita akan selalu berputar di lingkaran yang sempit. Maka mari kita kembali ulang agenda-agenda kita, agenda pribadi, dahulukan hal-hal yang penting, masa depan, kesuksesan, dan sebagainya. Sebagai umat, dahulukan hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lalu, kalau sudah kita bicarakan hal itu, datanglah nanti gilirannya untuk membicarakan hal-hal yang tadi itu, yang tidak akan bisa selesai sampai kapanpun, atau dalam bahasa fikihnya, furu'iyah. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita bersama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.